sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan kami selaku pengajar praktek, dan tentunya yang sangat istimewa calon guru penggerak yang kita harus di SPD. Apa itu yang saya hormati, pertemuan kita kali ini yaitu untuk mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga SDN 19. Jadi apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan 5 tahun ke depan. Mau diapakan sekolah ini, mau seperti apa gambarannya siswa yang ada di sekolah ini 5 tahun ke depan. Itulah yang akan kita lakukan sekarang, kita rumuskan dalam satu kalimat yang namanya visi. Jadi visi ini adalah gambaran masa depan dari sekolah SDN 19 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk susunan acara kita pada hari ini yang pertama yaitu tujuan diskusi saya sudah sampaikan. Kita akan merumuskan visi sekolah. Kemudian kita akan merumuskan kalimat rumpang, yang mana kalimat rumpang ini sebagai salah satu alat bantuan untuk menuju rumusan visi. Jadi kita dibantu oleh kalimat rumpang. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang berikut adalah mendiskusikan insentif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini visi yang ada di sekolah biasanya itu cuma copy paste. Tidak tahu rumusan itu munculnya dari mana. Yang penting kita biasanya lihat gagal, melihat kalimatnya bagus, kita ambil saja itu, kita copy paste tanpa melihat bagaimana kondisi sekolah, tanpa melihat bagaimana kondisi siswa kita. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan dipandu oleh calon guru penggerak bagaimana merumuskan visi yang sesuai dengan situasi sekolahnya kita, sesuai pola, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan kegiatan ini, saya persilakan pada CGP Pak Muslianto SPD untuk memandu Bapak Ibu kita semua merumuskan visi sekolah. Silakan Pak Mus. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Nini selaku pengajar praktis, dan saya hormati kepala sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat kembali visi kita. Apakah visi kita ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, atau belum? Ya, jadi sebentar di sini saya akan mencoba memandu Bapak Ibu semuanya untuk bisa membuat cita-cita terhadap murid. Maksudnya apa yang kita inginkan ke depannya bagi murid kita. Nah, sehingga di samping sini sudah ada kertas untuk menempelkan jawaban-jawaban. Misalnya saya di sini akan membagikan kertas. Nanti silahkan ditulis Bapak Ibu. Ditulis kertasnya, ini ada 6 pertanyaan, 6 kalimat rumpang ya. Di sini sudah ada. Nah, jadi nanti silahkan diisi satu guru 6 kertas ya.
6 jawaban, sudah ada pertanyaannya di depan. Jadi silahkan diisi Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama itu, kita mimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi karena kita ini guru, nah, jadi kita mau ini gurunya, muridnya kita ini seperti apa ke depannya. Jadi satu pertanyaan, satu lembar satu pertanyaan, silahkan dijawab. Jadi nanti ada 6 pertanyaan, kita akan tempel di situ. Tujuannya ke sekolah ini sebenarnya apa yang kita utamakan? Kita utamakan siswa, tanggung jawab kita, atau cuman ini saja, melepas tanggung jawab saya. Mengutamakan Ini pendidikan. yang keberapa tadi? Yang ketiga. Iya. Di sana terus nih. Sana dulu. Ini lagi yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kita sadar bahwa ini kedua. Pak Rasif, saya matikan sudah seperti ya. Iya, silakan. Tiga. Silakan ibu, ini yang kedua ya. Ini harapan kita atau impian kita terhadap siswa, sehingga nanti visi kita lebih mudah untuk kita susun atau kita kembangkan visi yang sudah ada. Yang ketiga itu Ya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi coba kalau misalnya agak susah, kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila tadi yang sudah saya bagikan juga. Ya, profil pelajar Pancasila dan merdeka pelajar ya. Yang kedua ya. Jadi di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi kita datang ke sekolah ini yang kita utamakan sebenarnya apa? Apakah kepentingan siswa, kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran, pemahaman, atau kita cuma datang untuk diri kita sendiri saja, untuk menghabiskan waktu di rumah, menghabiskan waktu di sekolah. pembelajaran. Ini berapa? 4. Voice kan? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah ya murid. Kita dan warga di sekolah ini paham. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Apa kira-kira pendidikan itu bahwa yang hak segala macam. pendidikan itu penting atau apa? minum teh dulu berhasil kasih habis dulu itu supaya bisa dijawab. Lihat di sekolah kami saya ini seperti apa?
paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham. Pendidikan itu penting dan harus diterapkan. Jadi anak-anak mendekat sedikit. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ada pertama. orang aneh, orang tinggal melakukan sastra. Sastra semua. Kita nu ilmu bebek ya, nah ilmu bebek pala itu. itu mau Ilmu bebek kalau ulang lagi 1000. cuma lambat lari. Kalau sastra ini kancang-kancangnya ini. Ya, jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa misalnya tugasnya kita sebagai guru, atau paham bahwa pendidikan itu sangat penting, atau paham bahwa kreativitas siswa itu harus ditingkatkan, penting. Sudah semua? Tunggu masih menyuntik saya. Sudah. Sampai 6 tuh. Oh, kita udah lambat atau lambat. Kalau dia dari kaki duluan tadi ya. Iya. Apa? Jadi wajar deh kalau di belakang. Kalau belakang. Kalau Farman dia. Oh tadi kalau di Palu sudah terjemah haji. Yang ini koridor haji dari Lombang di situ semua. Iya, karena itu kan di bawah dia serang haji juga. Tidak, lepas dari sini. Itu saya coba saya tidak lihat. Kumpul jalan dulu di Kaya Donggala. Paling sudah serang haji. Saya. Wisma haji baru. Sana Malah Malah kalau kalau ada kalau soal kita sudah ada. mengantar sampai di sana saya. Sekolah yang tempel. Aku sendiri. Bagian roti. Kalau berarti dikasih tunggu bagian polu itu. Masih bakal merah terus kan sampai anak-anak itu. Sabar Mira. Nanti kalau dikasih air minum sabun jangan. Kau kan biasa haus. Itu kue macam. Kunyat situ. Ini bisa dipotong pemulus nanti. Potong di mana? Biar edit itu. Ini kan sudah penting bisa diedit. Iya.
ikanku yang kecil begitu, jadi saya bilang ada di rumah. Pembatas anu itu ternyata malah yang besar. Bisa kali. Ternyata jawabannya Pak Koni. Sudah, laksanakan saja di situ. Sama saja. Ini saja. Jadi kan masih Juli. Berarti siapa panjang jawabannya ya dua-dua ini. Ada jawabannya. Murid. Saya di tempat bahwa murid adalah anaknya orang yang diikuti sekolah. Cuma bisa untuk porsi. Boleh batang? Boleh. Tapi aku mau bilang itu. Gaji umum saya. Kasih gratis. ST. Yang disuruh sekali ya. Iya, saya. Sudah itu. Apa takut ya Bang? Belum sekarang. Sama yang mau survei. Sama. Kalau mau murah Pak Pur. Sampai boleh kalau begitu. Kalau punya komisioner ya begitu Pak. ST. 3 kali sih. Hah? Iya, nah. Iya. Tiga orang yang Jam sekolah. tidak pernah sekolah Pak. Saya bayar. Bayar. Makan malam. Saya kira makan malam. Bisa makan malam. Dan dari rumah dari sini. Jangan dia waktu mati sana. Jika pun tempatnya, Maksudnya dia kita sekarang tempatnya pun ya. nanti kurang 3 bekal. Berarti kemarin seperti 3. Iya. Sudah pun tempatnya. Dia lebih juga tidak. Iya. Biar lebih ya bisa bawa anak kedua kalau Ada di pos di sini. Para pasien istrinya. Main, kalau Ya, jadi Bapak Ibu bagaimana, sudah tersusun semua? Sudah? Nanti saya disampaikan. Kalau dari saya Bapak Ibu, di sini saya mencoba untuk menyusun, meskipun tidak semuanya nanti kita koreksi bersama di sini. Dari saya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri dan berkarakter sebagai generasi penerus bangsa. Nah, itu saja. Kalau dari Pak Mehmet, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta mewujudkan lingkungan yang nyaman. kalau Pak Kepala Sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, berkarakter, terampil, mandiri, dan berprestasi global dalam lingkungannya. kalau Ibu Wit, Kalau saya terwujudnya prestasi peserta didik yang unggul dalam akademik dan non akademik. Ibu Destin, terwujud peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan memiliki pendidikan yang berkarakter agar terciptanya generasi penerus bangsa yang mandiri. kalau Pak Rasid, Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, gotong royong, berdaya saing, mandiri,
sebagai generasi penerus bangsa. Kalau Pak Farah? Terwujudnya peserta didik berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana tadi ini ada juga sebagian yang sama itu ya, ada berakhlak mulia, karakter, sama Generasi mandiri, sama sebagai generasi penerus bangsa. Jadi di sini sudah ada dua yang bisa kita gabungkan atau kita ramu. Yang pertama, terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, berkarakter, terampil, mandiri, dan berprestasi global dalam lingkungan yang nyaman. Ini lingkungan, oh iya sama jadinya. Baru yang kedua, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta mewujudkan lingkungan yang nyaman. Kalau dari kedua ini, yang pertama ini lebih lengkap karena yang kedua ini sudah ada juga di dalam. Iya, kalau begitu itu yang dia itu lagi yang Tapi ini yang dari kepala dirumuskan sekolah lagi. punya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, terampil, mandiri, dan berprestasi global dalam Tadi lingkungan yang nyaman. diganti berwawasan global. Jadi berprestasinya diganti menjadi Berwawasan global. berwawasan global. Ya, jadi saya bacakan dulu sama Pak Ibu ya, atau barangkali ada mau ditambahkan atau dikurangi. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia itu sudah pasti ya. Kemudian berkarakter, karena tadi kita menginginkan anak-anak ini bisa sopan, santun baik kepada guru maupun orang tua dan sesama teman. Kemudian terampil, bisa bagaimana mereka terampil dalam mengerjakan soal, mandiri juga bisa mandirinya tadi seperti bisa mengerjakan tugasnya sendiri juga, dan berwawasan global. Kalau berwawasan global ini berarti dia sudah bisa bersaing tadi kan, seperti itu. Ada kreatif tidak ada? Kreatif tidak ada. Masuk dalam profil ada yang berat elemen masuk dalam profil. Masuk pelajar Pancasila berarti ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia satu, berkarakter tidak. Karena saya berkarakter itu hanya di profil. Dia itu include di akhlak mulia sudah itu. Iya, karakter. Iya, aku dulu itu berkarakter karena dia include akhlak mulia. Iya, kalau dia mulianya Ya, bagus berarti pasti itu berkarakter. berkarakter. Kemudian terampil di situ ada mandiri, ada kreatif, Kreatif tidak ada. ada yang ada. Terampil, mandiri. Terampil ini mungkin bisa diubah kreatif. Boleh. Iya, supaya dia masuk Masuk anunya di profil ya, kata terampil sudah tidak ada kreatif. kreatif. Karena kalau dia kreatif pasti terampil. Kreatif. Dua. Terus mandiri masuk tiga. Dan berkebinekaan global. Ini berwawasan global. Kemudian Lusanes. Boleh. Dalam lingkungan yang nyaman. Ah ya. Ini Boleh. bernalar kritis biasanya kan tidak semua. Tak usah semua masuk. Jadi ini lingkungan yang nyaman seperti tadi kita sudah bahas, kalau di alam budaya positif, kalau anak-anak itu nyaman datang ke sekolah, pasti dia nyaman untuk belajar. Kalau dia nyaman belajar, apa yang kita ajarkan itu mungkin lebih mudah mereka pahami, mereka terima seperti itu. Tapi kalau mereka tidak nyaman di sekolah, pasti mereka akan minta pulang itu, atau mungkin tidak akan muncul lagi di sekolah ibu ya. Jadi ini. Sekarang itu kembali gitu. Nah, jadi bisa saya bacakan ulang ya visi kita bersama ini. Terwujudnya peserta didik ya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif,
mandiri, dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Jadi ini visi kita, mungkin kedepannya ini masih bisa kita perbaiki, baik itu bersama dengan kita ramu lagi Bu ya, Iya. bersama dengan komite atau orang tua, begitu juga dengan siswa. Nah jadi saya ulangi, visi kita yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Nah, jadi sekarang kita coba mendiskusikan atau merincikan sikap guru, sikap murid, dan sikap orang tua, termasuk juga dengan sikap kepala sekolah. Nah, jadi di sini jika di sini ada beberapa contoh ya. Jadi di sini ada contoh konkretnya, guru masuk tepat waktu. Nah, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Nah, seperti itu. Atau inilah kita berkomunikasi ini. Atau barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi. Jadi yang pertama ini sikap guru. Jadi bagaimana Bapak Ibu dari sikap guru dulu? Bagaimana sikapnya guru, sikapnya kita ini agar visi yang sudah kita buat itu bisa tercapai. Contohnya itu misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kalau mengajar dengan menyenangkan berarti berbagai metode atau cara yang digunakan. Terus bagaimana masukan dari Bapak Ibu sekalian? Ya maksudnya siapa tahu ada yang mau ditambahkan dari guru agar kita semakin mudah lagi untuk mencapai visi ini. Karena visi kita ini kan peserta didik berakhlak mulia. Baru Salam. berarti guru masuk tepat waktu. Berarti ketika kita masuk tepat waktu, tentu kita harus memberikan salam pembuka, penutup juga, ramah kepada anak. Iya. Kemudian mengajar dengan menyenangkan, kreatif. Berarti masuk di situ kreatif, mengajar dengan menyenangkan kan. Nah, baru mandiri, belajar mandiri. Ya, kemudian dalam lingkungan yang nyaman. Seperti tadi ini kan ada mengajar dengan menyenangkan. Sekarang untuk mencapai lingkungan yang nyaman, kira-kira bagaimana? Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak. Nah, itu berarti sudah masuk di lingkungan yang nyaman. Kemudian sekarang kita masuk di menggali pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan seperti, jadi ini tentang inisiatif kita untuk mencapai visi itu ya. Jadi di sini ada contoh apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi di sekolah. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan. Jadi yaitu singkatan. Jadi B-nya buat pertanyaan utama. Jadi kita buat dulu pertanyaan utama. Misalnya tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk mencapai agar anak-anak itu bisa berakhlak mulia. Baru kita cari jawabannya apa kan. Jadi kita bertanya, kita yang menjawab sehingga kita bisa terapkan. Itu B-nya. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan tadi itu. Setelah itu kita gali mimpi, kemudian kita jabarkan rencana. Jadi rencananya ini sudah ada ya, rencana untuk mencapai tadi anak ini bisa mencapai berakhlak mulia tadi. Kemudian kita atur dan eksekusi. Jadi sudah dilaksanakan, sudah dilakukan seperti itu. Ibu, hasil diskusi kita pada hari ini tadi sudah menyusun visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Kemudian untuk kedepannya nanti kita aktifkan di komunitas pelajar seperti sikap guru, maksudnya cara-cara guru ini untuk mencapai visi tadi, termasuk juga siswa, orang tua, kepala sekolah,
dan kita juga nanti akan membuat kerangka bagja yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya itu untuk kita bisa mencapai visi tadi juga. Dan sekarang berarti kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai ya. Ya, jadi saya kembalikan ke Ibu Nini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya pilih. Alhamdulillah, terima kasih banyak dengan dukungan Bapak Ibu dan terutama kepala sekolah untuk hari ini perumusan visi hasil rumusan visi itu sudah kita dapatkan. Sekali lagi, jika rumusan ini yang akan kita sebagai rumusan visi sekolah itu tidak masalah. Tapi kalau masih pingin harapan dari orang tua, silakan saja. Dan mungkin ada yang berubah sedikit, silakan, tidak ada masalah. Karena kemungkinan besar akan ada mungkin diminta juga dari LMS. Itu keterlibatan orang tua. Saya tidak tahu, kayaknya ada. Kalau ada berarti Bapak harus mengundang orang tua, walaupun tidak terlalu banyak. Yang berikut Bapak Ibu, sekali lagi saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu sehingga Pak Mos sudah mampu merumuskan visi. Dan yang terakhir adalah semoga kerangka bagja yang akan dibuat nanti di komunitas belajar itu bisa dilakukan, bisa diselesaikan. Kegiatan-kegiatannya bisa dibuat. Artinya kegiatan-kegiatan ini kan ada nanti waktunya, tidak harus dalam tahun ini. Mungkin untuk karakter bulan depan misalnya, kalau bisa bulan depan yang belum pakai uang ya, karena tentunya kita butuh banyak anggaran untuk banyak kegiatan-kegiatan lain yang didanai. Yang tidak butuh anggaran itu sudah boleh dilakukan, dipercepat, terutama mengantisipasinya. Banyak siswa kita yang belum tahu membaca, kemudian banyak siswa kita yang tidak maksimal datang sekolah. Nah, karakter ini yang cepat dilakukan supaya bagaimana anak-anak kita ini punya daya tarik dan tadi itu nyaman. Itu mungkin yang harus didahului supaya siswa kita bisa nyaman berada di sekolah. Saya selaku pengajar praktik terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu. Ini juga membuat saya lebih ringan mendampingi Pak Musdiantoro. Semoga pendampingan saya terhadap Pak Musdiantoro itu membawa berkah, membawa manfaat buat sekolah ini, punya nilai tambah buat Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar saya melihat saja, karena biasanya memang cuma untuk melihat-lihat, tapi saya tidak langsung masuk ke dalamnya untuk meluluskan yang mungkin ada sedikit bengkok-bengkok. Tapi saya yakin saya juga adalah manusia biasa, tentunya tidak luput dari salah dan hilaf. Mungkin masih ada keliru-kelirunya saya. Dalam hal ini pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau memang masih ada kekeliruan, masih ada kelemahan, masih ada kekurangan saya yang kemungkinan tidak sempat saya utarakan, tidak sempat saya pikirkan, dan mungkin ada yang salah ucap dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih banyak.